Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Suko. Ini saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan karena ini saya tadi sudah didapuk, ini tanggung jawab di bidang praktis, maka nanti saya akan memulai dengan pandangan-pandangan praktis di mana saat ini sebetulnya kalau kita lihat komunikasi sedang tren, apalagi ada Pameo yang mengatakan bahwa persoalan pandemi ini sebetulnya persoalan keberhasilan komunikasi yang efektif. Artinya masyarakat mestinya bisa menjalankan apa yang sudah menjadi protokol kesehatan dan itu ditransmisikan, didiseminasikan oleh komunikasi publik. Nah, namun demikian tidak sederhana itu. Dan ini sebetulnya tanggung jawab kita sebagai insan-insan komunikasi untuk bisa mendiskusikan. Dan oleh sebab itu saya akan memulai dari satu pandangan bahwa dunia ini memang mengalami perubahan yang sangat besar, sering disebut dengan mega shift, di mana ada 4 hal yang terjadi di sana. Yang pertama terkait dengan lifestyle, kita hidupnya secara ini dominan di rumah, tentu punya implikasi cara komunikasinya menjadi go virtual, yang kedua. Dan oleh sebab itulah maka kalau kita kembangkan go virtual, maka pendekatan komunikasi antar pribadi menjadi sifatnya dengan alat, dengan media. Nah, namun demikian kalau kita lihat pada perilaku konsumen, di samping kita ini gaya hidup di rumah dan juga go virtual, kita juga sekarang ini ingin merubah apa yang disebut dengan kebutuhan makan kita bergeser pada kebutuhan keamanan kesehatan, termasuk juga perilaku kita menjadi sangat empatik, sangat teposniro dan seterusnya. Tidak saya ceritakan itu karena kita semua orang komunikasi, tapi poin pentingnya adalah sebetulnya bagaimana kita kemudian memaknai adanya perkembangan kebutuhan Maslow yang paling dasar itu adalah Wi-Fi. Di mana Wi-Fi ini punya implikasi yang sangat complicated dan juga menjadi bagian dari perilaku komunikasi kita. Dan saat ini perlu saya sampaikan, di Indonesia kita mentargetkan dari sisi pemerintah itu akan dari 83.218 desa dan kelurahan itu akan ada 4G untuk tahun 2022. Artinya 2 tahun lagi kita itu betul-betul masuk di dalam satu situasi di mana seluruh pelosok penjuru negeri ini akan ada 4G. Dan oleh sebab itulah maka kita menjadi perlu mensikapi. Kalau selama ini kan masih ada sekitar 12.000 desa yang belum 4G. Dan itu tanggung jawab pemerintah yang 3T. Dan yang non 3T itu tanggung jawabnya operator seluler. Dan kita sudah sepakat targetnya 2022 semua tercover oleh 4G. Apa yang ini ingin kami sampaikan sebetulnya bahwa lahan komunikasi untuk bisa go virtual ini betul-betul akan menjadi kenyataan dan besok antara kota dan desa itu punya implikasi yang menjadi sangat tipis. Karena pengalaman saya kemarin ada webinar dengan salah satu perguruan tinggi di Sorong, itu beliau sangat senang dengan pandemi ini terkait dengan akselerasi teknologi. Ini satu contoh saja bahwa perilaku dengan teknologi menjadi subject matter yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menjadi ladang kita, namun demikian yang menjadi persoalan adalah bagaimana komunikasi yang berbasis pada teknologi itu akhirnya juga sama dengan teori efek yang kita pelajari selama ini. Misalkan begini, efek yang paling efektif adalah komunikasi antar pribadi. Nah, sementara saat ini komunikasinya lebih banyak menggunakan media virtual. Apakah kemudian pertanyaannya itu juga bisa sangat efektif pengaruhnya? Terbukti dari sisi kalau kita lihat fenomena virtual saat ini sudah sangat gencar yang ditimbulkan, tetapi yang dihasilkan adalah masih banyaknya infodemik, masih banyaknya berserakannya masyarakat yang suka-suka membuat info-info yang justru menjadi tsunami informasi.
Nah, jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kami di dunia Kominfo, nanti Prof. Hendro juga akan menambahkan, bagaimana kemudian Kominfo itu dimaknai sebagai satu institusi yang juga memproduksi pesan, tetapi ternyata di dalam praktek komunikasi, kami yang sudah membangun orkestrasi dengan gugus tugas waktu itu dan sekarang menjadi Satgas di bawah komite, itu mengalami transformasi yang sangat besar. Saya ingin memulai dari satu karakter di mana era disrupsi itu ada VUCA, ya, ada volatility, di mana situasi bisa berubah setiap saat dan sangat dinamis. Ini satu situasi yang sekarang ini kita alami dan kita, saya senang ini ISKI dan juga teman-teman Perhumas, Aspikom, dan sekarang ini UNER bisa mencoba memahami kajian-kajian itu. Termasuk juga kompleksitinya. Jadi situasinya menjadi sangat kompleks, situasinya menjadi sangat tidak hanya bersifat standar, tetapi karena masyarakat kita itu heterogen, masyarakat kita itu tersebar di berbagai stratifikasi sosial yang macam-macam, termasuk juga bahasa yang dipakai bermacam-macam, maka kompleksitasnya menjadi sangat tinggi. Saya ingat satu rumusan bahwa social complexity itu tumbuhnya lebih cepat dibandingkan cognitive capacity. Jadi kompleksitas sosial dengan adanya pandemi ini betul-betul kita menjadi go virtual, ini era disrupsi dan juga dipercepat, makanya problemnya adalah cognitive capacity kita seringkali ketinggalan. Saya tidak tahu ini menjadi tantangan kita di profesi komunikasi, sejauh mana kita kemudian bisa mempelajari situasi ini, termasuk uncertainty-nya. Dalam pelajaran komunikasi sering disebut bahwa masyarakat informasi itu akan menjadi masyarakat yang certainty. Tetapi prakteknya, uncertainty-nya sekarang ini juga jauh lebih tinggi. Situasi tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Bahkan sampai pada kapan kita ini keluar dari pandemi ini pun kita juga sepakat belum tahu. Dan bagaimana mensikapi kondisi seperti ini kita sepakat juga belum tahu. Makanya pada saat kita menggelorakan situasi ini menjadi masyarakat produktif tapi aman COVID, maka menjadi ambigu. Ini juga menjadi karakter era disruption di mana ambiguity, situasi yang sangat ambigu, yang menyebabkan misinterpretasi menjadi tantangan kita. Nah, oleh sebab itulah maka era disruption yang terjadi di dalam masyarakat kita menjadi satu situasi yang tantangan kita. Saya yakin nanti kita bisa kembangkan. Nah, saya tidak ingin ceritakan, sebetulnya saya ada PPT, tapi saya nggak tahu, mungkin nggak usah ditampilkan juga nggak apa-apa karena waktunya pendek. Ada situasi-situasi yang akhirnya masyarakat sekarang ini tumbuh dalam satu situasi memproduksi konten-konten kreatif. Profesi konten-konten kreatif menjadi profesi yang sangat menjanjikan, dan hari-hari ini kita dihadapkan pada kalau yang membuat konten kreatif kemudian menyebarluaskan itu dianggap influencer. Sampai pada isunya influencer didanai pemerintah dan menjadi polemik dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah satu tantangan profesi komunikasi ke depan, bahwa ada satu situasi di mana banyak profesi baru lahir dan menjadikan profesi itu punya nilai yang tidak ada standarnya. Berapa kita bisa menghargai satu konten profesi konten kreator tertentu dengan follower tertentu. Jadi parameter-parameter di dalam riset komunikasi ini menjadi sangat dinamis berubahnya, termasuk juga bagaimana kita bisa mensikapi situasi kampus merdeka ala Nadiem ini ya. Ini juga menarik karena Pak Nadiem selaku futuristik selalu mengklaim beliau adalah orang yang membaca ramalan masa depan, dihadapkan pada situasi yang saya kira nanti bisa kita diskusikan juga. Bagaimana otonomi kampus yang saat ini misalkan untuk PTN-PTS yang akreditasinya A misalkan bisa membuat program studi baru. Apakah mungkin nanti komunikasi itu punya konsentrasi yang sangat-sangat spesifik terkait dengan tuntutan dan tantangan profesi komunikasi. Ini Pak Nadiem saya kira membuka ruang itu, tinggal kita bagaimana. Termasuk juga reakreditasi saja secara otomatis dan sukarela bagi kita yang akan mengakreditasi. Termasuk juga sekarang ini buat kita yang negeri, saya kira PTN-BLU atau PTN-BH itu ya tergantung kita, syaratnya dipermudah. Nah, hal-hal inilah yang menjadi
basis kepada kita semuanya selaku pengelola program komunikasi, ilmuwan komunikasi untuk menangkap pesan ini. Kenapa? Kalau di tempat kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah dua dimensi penting. Pada saat informatika ini banyak teman-teman yang dari sisi teknik, dari sisi hardware. Sedangkan pada komunikasi ini yang pada software pada kita, ya, ilmuwan-ilmuwan komunikasi yang kita geluti ini. Jadi ini pun juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman, kami di Kominfo, di IKP ya, sekarang saya itu membuka karpet merah untuk menjadi ladang penelitian mahasiswa. Tetapi memang masih kami prioritaskan mahasiswa S2 dan S3. Silahkan nanti teman-teman komunikasi yang mau melihat sejauh mana sih kiprah komunikasi publik government, sejauh mana sih persoalannya dan sejauh mana sih tantangannya, dan juga barangkali menjadi situasi yang sangat dinamis day by day, kami siap untuk bersama-sama lah. Supaya apa? Supaya nanti di dalam berbagai data itu kalau kami meneliti sendiri, itu kredibilitas data yang kami hasilkan itu seringkali kurang dimengerti dengan baik oleh teman-teman DPR. Makanya kami sekarang ingin, ayo kita penelitian bareng-bareng terkait dengan tantangan profesi komunikasi, riset komunikasi, agar supaya bisa berkolaborasi. Nah ini satu poin penting yang nyambung dengan kampus merdekanya tadi. Jadi bisa untuk magang, bisa untuk kuliah kerja praktek, bisa untuk macam-macam ya kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan karena memang relevan untuk kompetensi yang kita pelajari selama ini. Hanya memang bagaimana nanti kemudian yang bersangkutan itu bisa menunjukkan kompetensinya dengan baik. Karena apa? Profesi-profesi yang sering dibahas adalah misalkan profesi komunikasi era digital itu apa? Oh, copywriter, oh, content creator, oh, digital jurnalis, oh, animator misalkan, oh, graphic design, atau social media analis, atau data analis, atau programmer, atau audio video editor, comic artist, digital PR, dan seterusnya. Jadi banyak profesi-profesi yang semua itu sebetulnya bisa kita jadikan ladang pragmatis, tapi juga bisa kita jadikan ladang riset. Nah, kami sekali lagi sangat senang kalau misalkan teman-teman yang punya mahasiswa S2 atau S3 bisa kita berkolaborasi, termasuk ini juga bagian dari menjawab tantangan real, terutama government PR terkait dengan profesi komunikasi. Nah, barangkali itu, sehingga nanti bisa kami diberikan masukan bagaimana ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, terkait dengan kajian-kajian komunikasi terkait dengan kemajuan bangsa, dan juga mahasiswa bisa diuntungkan karena bisa terjun langsung. Nah ini tantangan yang saya kira menjadi harapan kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, barangkali itu yang untuk mengawali diskusi ini, tentu kecakapan yang bersifat soft skill, ada berpikir kritis, ada kerjasama, kolaborasi, ada kreativitas, inovasi, dan public speaking, misalkan ini semua ada di PPT kami, tapi tidak ditayangkan. Ini saya kira nanti bisa dilihat ada 10 skill di era digital yang kemudian bisa menjadi bagian penting untuk bisa kita jadikan ladang untuk menjawab tantangan, menjawab profesi komunikasi. Nah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Mas Suko, yang mesti kita siapkan dalam perubahan yang sangat cepat ini, terutama tuntutan akselerasi teknologi, maka masyarakat saya kira perlu mengedepankan aspek human strength. Bagaimana kita tetap melihat sisi-sisi kemanusiaannya. Bukunya Little John saya kira menjadi sangat penting ya. Bagaimana kita bicara soal etika, bagaimana kita soal moral di tengah situasi post-truth, di tengah situasi yang masyarakat ini ternyata yang iseng masih banyak sekali, yang hoax masih luar biasa banyaknya, lebih dari 1.100 untuk COVID saja. Oleh sebab itulah maka literasi, edukasi terhadap persoalan-persoalan digital ini menjadi tantangan kami dan kita semuanya yang bergelut di profesi komunikasi, termasuk juga bagaimana public relation misalkan
sekarang ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tidak bicara soal kritik saja, krisis saja. Tidak bicara soal bagaimana kita krisis PR, tapi kita sekarang ini bicara bagaimana merubah perilaku itu betul-betul terwujud dan masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan. Misalkan seperti itu. Minggu-minggu ini bicara soal pakai masker saja juga luar biasa sulitnya untuk bisa kita jadikan kegiatan-kegiatan. Ilmu apa yang harus kita jalankan? Kompetensi apa mahasiswa yang harus kita jalankan? Termasuk juga yang terakhir ini kami punya PIN ini saya bawa kemana-mana karena kami sekarang ini memaksa pegawai di Kominfo, di IKP Kominfo itu harus punya 3 medsos, punya follower minimum 500 dan harus selalu mengamplifikasi positive knowledge. Kami analogkan, mari kita orang-orang komunikasi yang peduli terhadap COVID ini menyebarkan konten-konten positif, rumput-rumput hijau di ladang Indonesia ini untuk melawan berita-berita atau ilalang-ilalang kering yang mengganggu masyarakat kita. Saya yakin kita sepakat, semua kita pasti ingin COVID ini segera berlalu. Tapi ini sekaligus menjadi ladang, kenapa ternyata persoalan itu kemudian dibawa-bawa ke situasi yang tidak pada tempatnya. Nah, termasuk juga bagaimana kita membangun human skill untuk bisa memberikan excellency kepada profesi komunikasi. Membangun apa bedanya? Karena profesi komunikasi ini ternyata dalam praktek bisa dimasuki oleh asosiasi profesi yang lain. Banyak sarjana hukum masuk di dalam profesi komunikasi, sarjana ekonomi masuk di profesi komunikasi. Nah, sedangkan profesi komunikasi untuk jadi anggota ID saja sulit, anggota lawyer saja juga sulit. Jadi ini juga saya kira menjadi PR kita, nanti kita diskusikan bagaimana dengan adanya lapangan pekerjaan ke depan yang sangat terbuka ini, membutuhkan spesialisasi, spesifikasi yang lebih unik terhadap kompetensi sarjana komunikasi. Termasuk juga kalau teman-teman di bidang S2, S3, kira-kira apa hal-hal yang kemudian bisa kita jadikan pedoman untuk bisa menjalankan kajian-kajian komunikasi yang lebih sophisticated. Di tengah tadi social complexity ternyata tumbuhnya lebih cepat dibandingkan cognitive capacity, khususnya di bidang komunikasi, human communication. Itu Mas Suko yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.